Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa Rumah Ramadan yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam program Rumah Ramadan SD Muhammadiyah 1 Karanganyar. Dalam episode ke-8 ini, kami akan menyajikan materi adab ke masjid. Seperti yang kita ketahui bersama, masjid adalah salah satu tempat yang dicintai oleh Allah. Maka wajar saja jika Allah pun sangat mencintai orang-orang yang berjalan menuju ke masjid untuk beribadah. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang wudhu dengan sempurna, kemudian dia berjalan menuju ke masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya pahala untuknya, mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah banyak memberikan janji dan keutamaan bagi kaum muslimin yang mau sholat berjamaah di masjid. Nah, untuk memperoleh beberapa keutamaan tersebut, Rasulullah memberikan contoh adab ke masjid. Yang pertama yaitu wudhu dari rumah. Banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berwudhu dari rumah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berwudhu untuk sholat dan dia sempurnakan wudhunya, kemudian dia menuju sholat wajib secara berjamaah bersama orang lain atau sendiri atau di masjid, maka Allah menghapus semua dosa-dosanya. Adab yang kedua, menggunakan pakaian yang sopan dan suci, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kamu memasuki masjid. Dari penjelasan ayat di atas, Allah memberikan tuntunan pada kita bagaimana selayaknya kita berpakaian ketika kita menuju ke masjid. Sebagai seorang beriman, seharusnya kita malu ketika kita ke masjid mengenakan pakaian yang tidak sopan. Bisa jadi ada yang berpakaian transparan, memakai celana yang ketat, atau kaos dengan gambar yang aneh-aneh. Seharusnya kita malu karena kita sadar ketika kita sholat, sejatinya kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang ketiga yaitu membaca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Doa ini sangat ringkas para pemirsa, tetapi memiliki banyak keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang membaca doa ini. Di antaranya, Allah akan memberikan petunjuk dalam semua urusan atau hajat orang tersebut, mencukupi rizkinya dan menjaganya dari gangguan setan. Adab keempat, menggunakan sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Hikmah menggunakan sandal atau alas kaki yaitu melindungi kaki kita dari duri atau benda-benda lain yang sekiranya berbahaya bagi kaki kita, termasuk juga untuk menjaga kesucian kaki kita. Adab yang kelima, berjalan ke masjid dengan tenang, tidak tergesa-gesa walaupun terlambat. Dengan berjalan tenang akan menambah pahala dan setiap langkah kaki kita akan menggugurkan dosa kita. Hikmahnya apa dan adab ini? Hikmahnya adalah agar kita tidak ngos-ngosan begitu sampai masjid. Sholat dalam keadaan ngos-ngosan, jantung yang berdetak cepat, belum lagi dengan keringat yang
berjejuran itu pasti akan mengganggu kenyamanan ketika kita sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar iqomah, maka berjalanlah menuju sholat. Namun, tetaplah tenang dan khusyuk menuju sholat. Jangan tergesa-gesa. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab keenam, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Sampai kita di masjid, disunahkan untuk melepas alas kaki dari sebelah kiri dulu. Kemudian masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. Adab ketujuh yaitu sholat tahiyatul masjid jika memungkinkan. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan sholat 2 rakaat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adab yang nomor 8 yaitu keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri dan membaca doa keluar masjid. Rasulullah memberi contoh pada kita ketika kita sudah selesai dengan urusan kita di masjid atau sudah selesai sholat berjamaah, maka dianjurkan untuk keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri dan membaca doa berikut. Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Pemirsa Rumah Ramadan yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa adab ke masjid yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Akhirul kalam, selamat berbuka puasa bersama keluarga. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.